semuanya, perkenalkan nama saya Mardia dengan NIM 24101251200022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Dr. Ririanti Rahmayani Jemain SPSI MPD. Nah, pada video kali ini saya mau mengajak rekan-rekan semua untuk menyimak pengetahuan tentang minat belajar pada siswa sekolah dasar. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa ya kalau anak-anak disuruh main game mereka tahan berjam-jam? Tapi kalau disuruh baca buku pelajaran baru 5 menit saja mereka sudah bosan atau malah mengantuk. Apa yang salah ya? Apakah materi yang membosankan atau kita yang kurang paham cara menarik perhatian mereka? Bicara soal minat, seorang ahli bernama Sardiman menjelaskan bahwa minat itu adalah kondisi yang terjadi saat seseorang merasa bahwa situasi itu nyambung atau ada hubungannya dengan kebutuhan dirinya. Jadi, kalau anak merasa belajar itu tidak ada untungnya untuk mereka, maka hal tersebut akan mengakibatkan minat pada diri mereka itu tidak akan muncul. Nah, minat ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri si anak atau biasa yang disebut dengan faktor internal dan faktor dari luar seperti lingkungan sekolah atau cara guru mengajar yang biasa juga disebut dengan faktor eksternal. Sekarang, coba kita renungkan. Sebagai seorang yang dewasa di sekitar mereka, sudahkah kita menciptakan lingkungan yang bisa membuat mereka penasaran? Ataukah kita justru sering memaksa mereka belajar tanpa peduli mereka itu suka atau tidak terhadap pembelajaran yang kita berikan? Dalam psikologi pembelajaran ada yang namanya gaya belajar, karena setiap anak itu memiliki gaya belajarnya mereka sendiri. Ada anak yang gaya belajarnya itu visual. Dengan gaya ini, mereka belajar melalui apa yang mereka lihat, seperti gambar maupun video. Ada juga yang gaya belajarnya itu auditori, yang sangat peka dengan suara dan diskusi. Dan ada gaya belajar yang kinestetik, yaitu anak yang perlu bergerak dan memegang sesuatu agar mereka itu paham. Penjelasannya itu begini, kalau kita punya anak dengan gaya belajar yang kinestetik, tapi kita paksa mereka untuk duduk diam, mendengarkan pembelajaran itu dengan hanya ceramah selama 2 jam lamanya, tentu dia akan bosan dan minat mereka itu akan hilang. Nah, pertanyaannya untuk kita semua selama ini, apakah kita sudah benar-benar mengenal cara belajar pada anak kita? Atau kita cuma menuntut mereka untuk pintar dengan cara kita sendiri? Atau dengan cara yang kita mau? Solusinya ini sederhana saja, tapi perlu konsistensi dalam mengerjakannya. Nah, yang pertama itu kita perlu melakukan diagnosis atau pengenalan dulu di awal. Nah, caranya itu dengan mengetahui gaya belajar mereka tadi. Bisa dengan auditori, kinestetik, maupun visual. Nah, setelah itu gunakan metode yang bermacam-macam. Jangan hanya berpatok pada satu metode saja, tapi gunakanlah metode yang bermacam-macam. Jangan cuma bicara di depan kelas saja atau hanya menjelaskan pembelajaran saja kepada mereka. Tapi pakailah media yang bisa mendukung pembelajaran kalian seperti gambar, video, dan lain-lainnya. Ajak juga mereka itu untuk bergerak agar mereka itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan sesekali ajaklah mereka belajar di luar ruangan atau di luar kelas agar menciptakan suasana belajar yang baru dan dapat menumbuhkan minat belajar pada mereka. Nah, saat anak merasa bahwa belajar mereka itu dihargai, disitulah minat mereka akan tumbuh secara alami. Kesimpulannya, minat belajar itu adalah fondasi. Tanpa minat, ilmu akan sulit masuk atau sulit dipahami.
Tugas kita bukan untuk mengubah anak menjadi orang lain, tapi memahami bagaimana cara terbaik mereka untuk belajar. Menurut rekan-rekan semua, apa tantangan terbesar yang kalian hadapi saat mencoba menarik minat belajar anak di rumah ataupun di sekolah? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat mendidik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.